Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mendirikan salat itu akan senantiasa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan kemungkaran. Maka marilah senantiasa kita bersyukur. Barang siapa yang menyuruh kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Mengajak manusia kepada kebaikan, maka pahalanya kita akan mendapatkan sebagaimana orang tersebut kita ajak manusia untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Dan alhamdulillah, pada sore yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan Muharram. Dan pada hari ini tanggal 2 Hijriah, yakni di bulan Muharram, maka banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan juga dalam bulan Muharram ini. Yang terutama aktivitas ibadah selalu kita jaga dan kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat contoh perilaku akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diaplikasikan di bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat berbingkaikan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah adalah manusia satu-satunya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Alhamdulillah, para sahabat pecinta channel Dai Radio yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita di hari kedua bulan Muharram ini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah, bagaimana kita lihat bahwa sudah menjadi sunatullah apabila kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, perzinahan telah berkembang dengan pesat dan dilakukan oleh penghuni dengan terang-terangan tanpa ada rasa malu sedikit pun terhadap kepercayaan dan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai pudar lantaran tergerus dengan godaan duniawi. Budi pekerti yang leluhur mulai berantakan dan berubah menjadi perbuatan yang menjijikkan. Amalan-amalan yang baik sudah tidak diutamakan, tetapi aneh perbuatan yang jelek malah menjadi kebanggaan. Kemudian kebanyakan manusia hidup diperintahkan oleh hawa nafsu angkara murka. Jadi manusia ini kalau hidup mengedepankan hawa nafsunya, maka dunia ini akan menjadi rusak karena tidak diperhatikan koridor-koridor agama, aturan-aturan yang senantiasa diterapkan dalam agama itu ditinggalkan sejauh-jauh mungkin karena mereka diperbudak oleh hawa nafsu angkara murka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, inilah tujuan kita, bagaimana bisa mencegah perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah itu kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada manusia yang berupa daratan yang selalu terkontaminasi atau selalu mendominasi syahwatnya, sehingga apa yang dia lakukan semata-mata mengikuti hawa nafsu. Maka Allah memilih kita manusia ini bagaimana agar senantiasa mencegah dari perbuatan-perbuatan kemungkaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Masya Allah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kita manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Al-Quran, kalamullah, informasikan orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mengajak manusia kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang teridai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perintahkan olehmu kebaikan meskipun kamu tidak melaksanakan yang engkau perintahkan. Cegahlah olehmu meskipun kamu tidak menjauhi keseluruhannya." Jadi walaupun kita tidak berani untuk melakukan suatu perkara-perkara kebaikan, tetapi setidaknya kita bisa menyampaikan hal-hal yang senantiasa mengajak manusia kepada jalan yang benar. Jadi jelas bahwa umat Islam adalah semulia-mulianya umat bagi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ciri mereka senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memilih manusia, yakni orang-orang yang beriman itu, agar senantiasa bantu agama Allah ini untuk menyadarkan manusia. Dari situ sebagai mukmin kita wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sebagai bukti ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan amal-amal soleh dan membendung dari segala tingkah tercela. Orang-orang yang senantiasa diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bagaimana mengingatkan manusia-manusia yang keluar dari koridor agama ini agar senantiasa kembali ke jalan yang benar. Kunci iman adalah ibadah. Benar tidaknya ibadah seseorang sangat berpengaruh terhadap benar tidaknya iman. Dengan kata lain, iman yang tidak terpelihara, maka ibadahnya pun tidak teratur. Jadi iman yang ada dalam diri kita ini dijaga, diasah dengan baik agar senantiasa keimanan kita terjaga, jangan sampai tergelincir, terbawa oleh nafsu angkara murka. Jadi kita telah menyatakan bahwa mengakui iman kepada Allah, maka ibadah kita pun hendaknya karena Allah dan menuruti ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran. Masya Allah. Sehingga ketentuan-ketentuan ini jangan sampai kita langgar, karena Allah memberikan amanah ini kepada orang-orang yang senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'ullaha wa rasulah." Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Dan sebagai aplikasi wujud nyata kita untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencegah dari perbuatan-perbuatan kemungkaran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mendirikan salat itu akan senantiasa menjadikan mereka, dan salat menjadikan mereka mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan kemungkaran. Maka marilah senantiasa kita mengajak kepada saudara-saudara kita, sahabat karib kita, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun, mari kita ajak mereka untuk berbuat kebaikan, karena perkara-perkara kebaikan ini sangat besar manfaatnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "In ahsantum ahsantum li anfusikum."
Barang siapa yang menyuruh kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Artinya, kalau kita mengajak manusia kepada kebaikan, maka pahalanya kita akan mendapatkan sebagaimana orang tersebut kita ajak berbuat kebaikan. Kemudian begitu pun sebaliknya, kalau keburukan yang kita ajarkan, kita terapkan, kita tebarkan, maka setidaknya keburukan itu pula yang kita dapatkan. Maka marilah berlomba-lomba kita senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama, sebagaimana apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, mengajak manusia untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ibadah itulah yang bisa mencegah kita dari hal-hal yang buruk. Mari senantiasa Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah iman dalam diri kita ini, kita jaga sehingga kita bisa memberikan warna yang terbaik dalam lingkungan kita, baik lingkungan pribadi kita di rumah kita maupun lingkungan sosial kemasyarakatan yang luas, sehingga kita bisa memberikan warna yang terbaik, mengajak manusia kepada kebaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar channel Dai Quran Riun yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang Al-Fakir sampaikan untuk menutup tausiah sore yang penuh berkah ini, kecuali Al-Fakir hanya ingin menyampaikan bahwa tebarkan kebaikan di atas buminya Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun orangnya, tidak memilah dan memilih, agar senantiasa kebaikan itu akan kembali kepada diri kita, insyaallah. Semoga Allah rahmati kita. Barakallah. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.